Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Battle for Sevastopol yang dirilis pada tahun 2015. Film ini terinspirasi dari kisah nyata bercerita tentang kisah Lyudmila Pavlichenko, seorang penembak jitu paling mematikan dalam Perang Dunia Kedua. Perlu diketahui, Lyudmila Pavlichenko atau yang akrab dipanggil Lyuda merupakan gadis muda Soviet yang bergabung dalam Tentara Merah untuk melawan invasi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Dalam posisinya sebagai sniper, dia berhasil membunuh 309 orang tentara Jerman dan dijuluki sebagai Lady of the Dead. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari datangnya Eleanor Roosevelt, ibu negara Amerika ke Uni Soviet di tahun 1957. Saat itu, sebagai bentuk penghormatan kedatangannya, dia mendapat undangan pertemuan dari kepala pemerintah Uni Soviet. Namun, dia bilang pada ajudannya untuk lebih dulu pergi ke tempat lain menemui seseorang. Ajudannya bertanya, siapa orang yang harus dikunjungi tersebut hingga kepala pemerintahan Uni Soviet harus menunggu. Dia pun bercerita tentang Lyudmila Pavlichenko yang dia kenal pertama kali di acara delegasi siswa Soviet tahun 1942 di Amerika. Dalam acara tersebut, dia bertemu dengan banyak delegasi siswa Soviet, tapi yang menarik perhatiannya adalah seorang gadis berseragam di antara mereka. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Letnan Lyuda Pavlichenko, seorang sniper yang telah membunuh 309 musuh di medan perang. Dalam acara delegasi siswa Soviet saat itu, mereka membicarakan mengenai bantuan US untuk Soviet. Kepala delegasi siswa Soviet saat itu berkata, saat berurusan dengan Hitler, mereka harus segera memutuskan langkah yang tepat. Untuk itu, mereka meminta bantuan kepada seluruh orang yang hadir dalam konferensi. Setelah mengatakan itu, beberapa wanita cantik masuk membawa sebuah kotak untuk orang-orang memberikan uang bantuan. Tapi, cara orang-orang memberikan uang membuat acara tersebut seperti acara pengumpulan donasi. Kepala delegasi siswa Soviet pun menegaskan kalau orang-orang Soviet butuh bantuan bukan donasi. Mendengar itu, orang-orang yang memberikan uang pun marah. Mereka bertanya apakah uang dari mereka tidak cukup untuk membantu menghadapi Hitler? Kepala delegasi siswa Soviet kemudian meminta Lyuda untuk angkat bicara. Karena Lyuda terus diam saja, akhirnya ibu negara Amerika Eleanor Roosevelt yang angkat bicara. Namun kemudian salah seorang di sana tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Dia berpendapat bahwa mungkin saja orang-orang tertentu hanya ingin menghabiskan hidupnya di Gedung Putih dengan adanya bantuan dari US. Mendengar itu, Lyuda berdiri dan angkat bicara. Dia berkata, memang berguna mempunyai teman yang bisa memberikan senjata, tapi lebih baik lagi jika mempunyai teman yang bisa mengangkat senjata dan berjuang bersama. Bahasa Inggris Lyuda yang bagus membuat orang mengira semua itu sudah dipersiapkan. Lyuda pun lalu memberitahu kalau ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris. Selama di Amerika, seharusnya Lyuda tinggal di kedutaan besar Uni Soviet yang ada di sana. Tapi dia mendapat permintaan dari ibu negara untuk tinggal di Gedung Putih. Kepala delegasi siswa Soviet jadi bertanya-tanya, mengapa hanya Lyuda saja yang diminta tinggal di Gedung Putih? Mempertimbangkan banyak hal penting yang pasti dibicarakan di Gedung Putih, akhirnya mereka sepakat memperbolehkan Lyuda tinggal di sana sendiri. Eleanor Roosevelt meminta ajudannya menyiapkan pakaian untuk Lyuda. Sebenarnya, alasan dia mengundang Lyuda tinggal bersamanya di Gedung Putih adalah karena dia ingin mengenal lebih jauh Lyuda sebagai seorang perempuan. Dia ingin tahu bagaimana Lyuda bisa membunuh 309 orang dan mengapa Lyuda memegang senapan bukannya melakukan pekerjaan wanita. Ketika Eleanor Roosevelt mendengar wartawan berkata, Lyuda adalah Lady of the Dead, dia menyadari betapa banyaknya Lyuda terluka. Kemudian sebuah konferensi pers diadakan. Dalam acara tersebut, Lyuda menjelaskan mengenai keadaan Soviet dan agresi fasis. Salah satu peserta konferensi yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan, dia lalu meminta Lyuda menjelaskan tentang perang di Finlandia, pendudukan Polandia, dan peningkatan kamp penjara di Uni Soviet. Orang tersebut mengatakan bahwa Soviet telah melawan rakyatnya sendiri. Lyuda lalu berkata, orang tersebut tidak tahu kehidupan mereka dan tidak punya hak bicara.
Tak disangka, ternyata orang tersebut adalah orang Rusia yang berhasil kabur dari Rusia di tahun 1928. Liuda kemudian terdiam, untung saja kemudian Eleanor Roosevelt datang membantu mengakhiri konferensi pers saat itu. Setelah semua orang pergi, dia mengajari Liuda bagaimana sikap yang harus dilakukan saat harus berdiskusi dengan banyak orang. Salah satunya yaitu tersenyum dan percaya diri. Tentu senyum bukanlah hal yang mudah bagi Liuda setelah terbiasa dengan situasi-situasi mengerikan. Cerita mundur ke tahun 1937. Hari itu, Kiev State University mengeluarkan pengumuman nama-nama yang diterima sebagai mahasiswa baru di sana. Nama Liuda berada di urutan pertama orang yang diterima di jurusan sejarah. Teman-temannya mengajak untuk merayakan, akan tetapi dia lebih memilih pulang. Di rumah, dia dan ibunya membuat makanan untuk acara pesta kecil-kecilan bersama beberapa tetangganya malam nanti. Ayahnya baru saja pulang dinas, dia kira akan bangga dengan keberhasilannya masuk universitas dan akan ikut merayakan bersama. Namun, ayahnya hanya mengucapkan selamat dengan raut wajah dan nada bicara yang datar. Dan tak lama setelah itu, ayahnya pergi lagi. Ayah Liuda adalah seorang perwira kesatuan NKVD, sebuah lembaga negara yang menaungi urusan umum publik atau sering juga disebut sebagai polisi rahasia pada masa kepemimpinan Stalin. Hari berikutnya, Liuda bertemu dengan teman-temannya. Kebanyakan dari mereka ingin ke bioskop, namun Liuda ingin ke tempat latihan menembak. Akhirnya, mereka melempar koin untuk menentukan dan Liuda menang. Hari itu adalah pertama kalinya Liuda mencoba menembak. Sempat diremehkan oleh teman laki-lakinya, tapi ternyata Liuda mendapat nilai paling tinggi di antara mereka. Setelah itu, saat Liuda sedang berada di kelas, seseorang datang memanggilnya untuk menemui rektor. Оружие на стол. Победитель Павлича. Товарищ командир, вы там точно хорошо Любая война заканчивается или... К ректору. Вещи. Павлича. Сюда. Sampai di ruangan rektor, terlihat seorang tengah meminta rektor untuk menulis surat izin bagi Liuda untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan. Ternyata, instruktur menembak di tempat latihan memberitahu bahwa Liuda memiliki ketenangan dan bakat menembak. Kamerat mengatakan Liuda bisa kembali belajar setelah pelatihannya selesai. Saat itu, Liuda berpikir untuk menolaknya, namun Kamerat memperingatkan kalau sebaiknya Liuda tidak menolak. Akhirnya, Liuda pulang dan berkemas untuk mengikuti pelatihan sniper tersebut. Ibunya mempersiapkan banyak hal untuknya, tapi tidak dengan ayahnya. Bahkan, sesaat sebelum putri tunggalnya itu pergi, ayahnya tidak mengatakan apapun. Ibu Liuda bertanya pada suaminya, anak mereka bukanlah laki-laki, mengapa harus dikirim secepat itu? Menurut ayahnya, Liuda harus bersiap sebelum perang yang dia yakini akan datang lagi. Tahun 1941, Liuda sedang belajar di Odessa. Dia adalah anak yang sangat rajin belajar, bahkan saat akhir pekan dia tetap ke perpustakaan untuk belajar. Petugas bahkan harus menyuruhnya untuk liburan karena perpustakaan seharusnya tutup di akhir pekan. Akhirnya, Liuda bersama Masha dan Sonya pergi ke pantai. Saat tengah bersantai, tiba-tiba sebuah bola melayang mengenai kepala Masha. Dua laki-laki dari siswa pelatihan penerbangan menghampiri mereka untuk meminta maaf. Mereka bernama Grisa dan Nikolai. Tak lama kemudian, kakak Sonya yang bernama Boris datang. Boris adalah seorang dokter yang sudah lama menyukai Liuda. Ketika mereka sedang berbicara, Grisa dan Nikolai datang lagi. Liuda dan teman-temannya termasuk Boris diundang untuk ikut merayakan kemenangan tim voli mereka. Saat itu, Masha dan Liuda ditawari untuk ikut terbang di hari Minggu. Sonya lalu memberitahu kalau hari itu Masha dan Liuda ada undangan makan di rumahnya. Tapi Masha memilih untuk ikut terbang, sedangkan Liuda memilih datang ke rumah Sonya. Так что вы зря здесь петушить. Войны это не будет знать. И в этом ваша слабость. Почему? Хотите, чтобы другие защищали семью, страну, женщину. Вот вы. А у меня как раз тост. Давайте выпьем за... Людмила, вы летали на самолете? К сожалению, нет. А у нас? Стоит и молчит, а девочки чуть не улетели. Я могу улететь. Ketika Liuda bertemu dengan orang tua Sonya dan Boris, Liuda mendapatkan banyak pertanyaan. Meski begitu, sepertinya orang tua Boris setuju bila Boris ingin serius dengan Liuda.
Orang tua Boris saat itu meminta Boris menunjukkan cincin yang sudah disiapkan untuk pasangannya nanti. Di suasana hangat tersebut, tiba-tiba seseorang datang memberitahu kalau Jerman tanpa mengumumkan deklarasi perang telah membombardir wilayah Zhytomyr dan Kiev. Seketika wajah Lyuda berubah tegang. Dia kembalikan cincin yang dia pegang kepada Boris. Sebenarnya dia ingin segera pergi, namun karena permintaan ayah Boris, akhirnya dia dan Boris pergi menonton opera. Boris berkata pada Lyuda bahwa dia tak harus pergi ke pelatihan menembak. Dia berkata tak ada tempat bagi perempuan di medan perang. Namun apapun yang Boris katakan tidak bisa menghentikan Lyuda, sebab ayahnya sendiri yang bilang dia harus berangkat. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Boris, Lyuda mengikuti camp latihan bagi sniper. Posisi sniper yang jauh membuat mereka harus latihan merayap dengan posisi yang benar. Melihat para sniper perempuan banyak yang lemah dalam latihan fisik, dilakukanlah penggeledahan barang-barang mereka. Ditemukan beberapa barang perempuan seperti boneka, piyama, baju, dan beberapa aksesoris. Barang-barang tersebutlah yang dianggap melemahkan mental mereka. Akhirnya, Sersan Mayor memerintahkan untuk membakar semua barang-barang tersebut. Latihan keras terus dilakukan hari demi hari. Mereka juga diajari cara berkamuflase yang benar untuk mengelabui musuh. А когда уже стрелять-то начнем? Kemudian, camp latihan kedatangan seseorang yang meminta seluruh sniper diturunkan ke medan perang. Sersan Mayor berkata agar membawa yang laki-laki saja karena yang perempuan masih banyak butuh latihan. Tapi orang tersebut tidak setuju. Dia berkata semua sniper telah lulus ujian menembak pada latihan yang diadakan selama 6 bulan. Akhirnya, untuk sniper perempuan, Sersan Mayor hanya merekomendasikan Lyuda. Lyuda disertakan turun untuk menjaga wilayah Odessa. Dalam tugas pertamanya itu, dia dipimpin oleh Kapten Makarov. Dia diberitahu kalau tugasnya yaitu tidak membiarkan musuh mendekat. Jika melihat perwira, dia diminta untuk membunuh komandan musuh. Dengan begitu, artinya mereka berhasil menyingkirkan setengah peloton musuh dan menghemat amunisi. Tak lama kemudian, tank musuh terlihat. Kapten Makarov berkata hanya ada 2 cara untuk memusnahkan tank, yaitu menggunakan granat dari jarak dekat atau tembak jendela pengemudi tanknya. Tembakan 2 kali di tempat yang sama akan memecahkan kacanya. Kemudian, tembakan ketiga akan mengenai bahan bakarnya. Setelah dijelaskan, Lyuda mengajukan diri untuk menemukan celah menembak tank musuh. Tidak diduga-duga, Jerman tiba-tiba melakukan serangan udara. Saat itu, Lyuda sempat merasa takut dan syok, tapi dia mencoba tenang dan mencari posisi untuk menembak. Telinganya sempat berdenging ketika peluru musuh meledak tak jauh dari tempatnya. Fokusnya kembali saat melihat rekan-rekannya tertembak. Lyuda mencoba tenang dan mulai membidik kembali tank. Berkat bantuan Kapten Makarov, tank berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, Lyuda membidik komandan musuh dan berhasil menembak tepat sasaran. Saat musuh sudah mundur, Kapten Makarov mendatangi Lyuda. Dia terlihat masih syok karena mungkin itu pertempuran pertamanya. Setelah kembali ke markas, Lyuda mendapatkan senapan baru sebagai penghargaan karena berhasil melumpuhkan tank musuh. Mayor Jenderal sempat terkejut setelah nama yang dipanggil adalah seorang perempuan. Rupanya Jenderal adalah teman baik ayah Lyuda saat berjuang bersama di Perang Saudara. Setelah pasukan dibubarkan, Mayor Jenderal meminta Kapten Makarov menjaga Lyuda dengan baik. Kapten Makarov mengajari Lyuda memeriksa senapan baru yang didapatnya. Dia memberitahu kalau setiap senapan memiliki karakter tersendiri. Lyuda harus paham dan memperlakukan senapan dengan hati-hati layaknya pengantin. Lalu, Lyuda bertanya apakah Kapten Makarov memiliki istri. Kapten Makarov menjawab, dia tidak punya, tapi dulu pernah punya. Tiba-tiba terdengar suara Masya memanggil Lyuda. Ternyata Masya sebagai perawat militer ditugaskan di tempat yang sama dengannya. Masya memberitahu kalau Grisha, laki-laki penerbang yang mereka temui di pantai, sudah menjadi pacarnya dan akan bertempur bersama mereka di sana. Masya melihat Kapten Makarov di pintu tenda. Dia lalu bertanya apa itu adalah pacarnya. Lyuda menjawab dia akan segera jadi miliknya.
Suatu malam, Lyuda datang menghampiri Kapten Makarov untuk melaporkan jumlah musuh yang dia bunuh hari itu. Lyuda lalu bertanya apakah Kapten Makarov pernah memiliki tugas malam yang sangat sukses. Kapten Makarov pun bercerita, saat di Finlandia amunisinya menipis. Dalam posisi yang tidak menguntungkan tersebut, dia meninggalkan posisi dan menunggu saat yang tepat melumpuhkan 3 orang sekaligus dalam satu tembakan. Saat kejadian itu, tidak ada yang percaya bahwa sasaran mereka sudah mati olehnya. Esok harinya, ketika pertempuran sedang berlangsung, Kapten Makarov tidak bisa menemukan Lyuda di posisi seharusnya. Rupanya, dia bergeser posisi untuk mendapatkan kesempatan melumpuhkan 3 orang dalam satu tembakan seperti yang diceritakan. Kapten Makarov pun marah padanya dan menyuruhnya kembali ke posisi seharusnya. Ключенко! Тебе кто разрешил покидать позиции? Может... Дура! Уймись! Malamnya, Masya dan Lyuda kedatangan Grisha dan Nikolai. Setelah makan bersama, Masya dan Grisha meninggalkan Lyuda dan Nikolai berdua di tenda kesehatan. Nikolai sudah lama menyukai Lyuda, maka saat itu dia mencoba untuk mendapatkan Lyuda. Kapten Makarov datang di saat Lyuda sedang berusaha menepis ciuman Nikolai. Tanpa mengatakan apapun, Kapten Makarov keluar dari tenda dan Lyuda langsung menyusulnya. Sepertinya, Kapten Makarov sudah lama mengetahui perasaan Lyuda dan dia pun memiliki perasaan yang sama. Tapi, mengingat bagaimana dia kehilangan istrinya di medan perang membuat Kapten Makarov berkomitmen untuk tidak lagi memiliki pasangan. Agaknya Lyuda kecewa dengan Kapten Makarov. Menurutnya, mereka hanya harus percaya saja bahwa tidak ada yang bisa membunuh mereka. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan di dekat mereka. Lyuda tak sadarkan diri akibat tertimbun tanah. Kapten Makarov yang melihatnya langsung menolong dan membawanya ke kamp kesehatan militer. Akibat ledakan tersebut, Lyuda mengalami syok hebat. Selama beberapa hari, Kapten Makarov terus menemani Lyuda dan membantu menenangkannya. Kebetulan, dokter yang bertugas saat itu adalah Boris. Kapten Makarov menitipkan Lyuda padanya karena dia harus kembali bertugas. Di posisi tersebut, Boris cukup sabar melihat orang yang dicintainya bersama pria lain. Tidak lama setelah itu, dilakukanlah evakuasi Sevastopol. Kapal yang dinaiki Lyuda mendapatkan serangan udara. Lyuda yang belum pulih berusaha menyelamatkan diri dan mengontrol rasa takutnya. Untung saja ada Masya dan Boris yang menjaganya. Selama masa pemulihan, Lyuda dinonaktifkan sementara hingga di tahun 1944 di markas Sevastopol dia mendatangi Mayor Jenderal untuk memberitahukan surat kesehatannya agar bisa aktif kembali. Sayangnya, Mayor Jenderal belum bisa mengaktifkan Lyuda kembali sebelum mendapatkan rekomendasi dari dokter. Karena itu, Lyuda datang kepada Boris untuk meminta tanda tangan. Tapi naas, dia mendapat kabar Kapten Makarov telah terbunuh dan senapan milik Kapten Makarov diberikan kepadanya. Dia penuh emosi, dia mendatangi Boris untuk memaksa meminta rekomendasi yang akhirnya dia dapatkan juga. Как хорошо, что ты здесь. Он очень хотел, чтобы... Ты не обижайся, пожалуйста, но... Ketika bertugas kembali, tentunya Lyuda diberikan kapten yang baru, dia bernama Kapten Leonid. Di hari pertamanya bertugas, Kapten Leonid menyadari Lyuda sengaja bermain-main dengan menembak musuh beberapa kali dengan jeda agar mati perlahan. Kapten Leonid kemudian memberitahu bahwa hidup bukan untuk balas dendam. Dalam perang tak hanya kematian, tapi masih ada kehidupan yang diperjuangkan. Lyuda bertanya, apakah Kapten Leonid peduli jika dia terbunuh? Kapten Leonid menjawab, dia hanya tak ingin kehilangan rekannya. Cukup lama mereka terus-menerus diberikan misi untuk dilakukan berdua hingga muncullah perasaan di antara mereka. Berkat misi yang dilakukan Kapten Leonid dan Lyuda, akhirnya wilayah Sevastopol berhasil dipertahankan. Dalam pesta perayaan tersebut, dia memperkenalkan Boris kepada Kapten Leonid. Saat Lyuda tidak ada, mereka secara terbuka menyatakan bersaing dengan sehat untuk mendapatkan Lyuda. Namun akhirnya, Lyuda memilih Kapten Leonid. Mungkin karena mereka selalu bertugas bersama. Tak mau lagi menyia-nyiakan waktu selagi bisa bersama dengan orang yang dicintai, dengan Kapten Leonid dia rela memberikan dirinya.
Kembali maju ke tahun 1942. Selama di Amerika, Liuda memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang. Dia tidak segan pergi ke acara pesta menggunakan gaun yang diberikan Eleanor Roosevelt meski kepala delegasi siswa Soviet menatap tajam ke arahnya. Di tengah serbuan wartawan yang ingin mewawancarainya mengenai kerjasama Amerika dan Uni Soviet, dia pergi bersama seorang musisi untuk menikmati lagu yang katanya sengaja dibuat untuknya. Liuda sedikit terharu karena untuk pertama kalinya ada seseorang menyanyikan lagu untuknya. Setelah musisi tersebut pergi dan dia sedang bersama Eleanor Roosevelt, kepala delegasi siswa Soviet datang sambil membawa seragamnya. Liuda berkata dia ingin membiarkan orang-orang melihatnya sebagai perempuan, namun kepala delegasi siswa Soviet berkata Liuda bukanlah seorang perempuan, dia adalah tentara Uni Soviet. Seketika senyum Liuda menghilang, dia pun mengganti pakaiannya di sana. Eleanor Roosevelt melihat sendiri banyak sekali bekas luka di punggung Liuda. Ketika dia didekap, dia menangis dan berkata kalau dia sudah tak tahan lagi. Melanjutkan cerita tentang Liuda, hingga musim semi tahun 1942, Liuda terus diberikan misi berdua dengan Kapten Leonid. Tentu tidak ada misi yang berat selagi mereka bisa menikmati waktu berdua. Ketika kembali ke markas, Masha memberitahu kalau dia memutuskan memiliki bayi dengan Grisha agar setidaknya ada sesuatu yang dia miliki dalam hidup. Masha mengundang Liuda dan Kapten Leonid untuk menghadiri pesta pernikahan yang dia buat sendiri bersama Grisha nanti setelah kembali dari tugas yang akan dilakukan. Sayangnya, ketika hari itu tiba, Grisha terbunuh dalam pertempuran. Hal itu membuat Masha sedikit kehilangan akal sehatnya. Melihat apa yang dialami Masha dan Grisha, Liuda jadi berpikir dia juga ingin memiliki bayi. Dia lalu menyampaikan keinginannya pada Kapten Leonid, namun Kapten Leonid belum setuju dengan hal itu. Di misi berikutnya, Liuda mendiamkan Kapten Leonid karena permintaannya tak disetujui. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Kapten Leonid tak sengaja menginjak peledak. Seketika semua peledak yang tertanam di tempat tersebut pun aktif. Kapten Leonid terluka parah saat melindungi Liuda dari ledakan. Sekuat tenaga, Liuda menggendong Kapten Leonid dan mencari bantuan. Kejadian tersebut membuat trauma ledakannya muncul kembali, diperparah lagi dengan kabar meninggalnya Kapten Leonid membuat kondisi Liuda benar-benar kacau. Boris rencananya akan menyatakan bahwa Liuda tak bisa lagi bertugas, tapi kemudian komisaris kamera datang dan berkata Liuda adalah simbol pejuang yang tidak cacat. Jerman telah memberitakan bahwa Liuda telah terbunuh. Hanya demi membuktikan pada Jerman bahwa berita itu salah, Liuda dalam kondisi tidak baik tersebut dipaksa menggunakan seragam untuk difoto. Setelah kondisinya pulih, dia menemui komisaris Kamerat untuk menyerahkan laporan dokter militer yang menyatakan dirinya tak layak untuk pertempuran dan dia sendiri sebenarnya juga tak ingin lagi ikut bertempur. Akan tetapi, komisaris Kamerat memaksa dia kembali bertugas. Semua orang mengakui kalau Liuda adalah sniper hebat yang luar biasa. Namun, perlakuan yang diterimanya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berharga bagi mereka. Komisaris Kamerat hanya peduli bahwa mereka harus memenangkan pertempuran melawan Jerman. Tak lagi memiliki rekan, Liuda menjalankan misinya sendirian. Lukanya yang belum sembuh terbuka kembali saat bertugas, tapi dia tetap berhasil menjalankan misi. Di sisi lain, Boris pergi menemui Mayor Jenderal untuk memberitahu bahwa Liuda harus segera dievakuasi. Dia menjelaskan sudah ratusan tentara Jerman terbunuh olehnya dan sudah 4 kali Liuda terluka dalam pertempuran. Seakan nyawa Liuda tak berharga, Mayor Jenderal tidak setuju mengevakuasinya. Di malam evakuasi, seluruh orang berebut untuk bisa ikut dievakuasi. Orang yang tak sengaja jatuh ke air akibat berdesakan sengaja mereka tembaki. Hal itu membuat banyak orang marah karena dengan teganya mereka menembak orangnya sendiri. Saat itu, Boris yang memiliki tiket evakuasi terus berusaha agar Liuda bisa ikut dievakuasi. Sambil berjalan menuju kapal, mereka bersenda gurau mengenai apa yang mungkin mereka lakukan jika dulu mereka tidak memutuskan masuk ke militer. Setelah sampai di pintu kapal selam,
Boris membantu Lyuda naik, sedangkan dia sendiri berdiri menjauh dari kapal. Dia bilang pada Lyuda kalau dirinya akan ikut kapal berikutnya. Begitu kapal selam mereka berangkat, serangan udara menimpa hampir seluruh wilayah Sevastopol. Usaha mempertahankan Sevastopol selama 250 hari akhirnya jatuh ke tangan Jerman. Di dalam kapal, Lyuda membuka tas milik Boris. Di dalamnya ia temukan cincin dan juga kartu evakuasi milik Boris. Ternyata Boris sengaja memberikan kesempatan evakuasinya untuk menyelamatkan Lyuda. Perasaan tulus Boris kepada Lyuda yang membuatnya mampu bertindak sejauh itu. Lyuda menganggap Boris, Masya, dan orang-orang yang berjuang untuk Sevastopol namun tak memiliki kesempatan dievakuasi sebagai pahlawan. Pada konferensi pers berikutnya di tahun 1942 di Amerika, di depan ribuan orang, Lyuda berkata dia sudah berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 penjajah. Tapi, apakah ada yang berpikir bahwa orang-orang yang dia bunuh sudah menjadi beban hidupnya? Kata-kata singkatnya tersebut menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Sejak saat itu, Lyuda berteman baik dengan Eleanor Roosevelt dan sering berkiriman surat. Setelah tak ditugaskan lagi dalam front depan, Lyuda bekerja sebagai instruktur di pendidikan sniper. Dan setelah perang berakhir, dia melanjutkan kuliahnya serta dianugerahi sebagai pahlawan Uni Soviet. Lyuda berhasil menjadi pahlawan, diplomat, dan seorang wanita. Setelah sekian lama tak bertemu, tahun 1957, Eleanor Roosevelt datang ke Moskow menemui Lyuda yang sudah dikaruniai seorang anak. Seperti itulah kisah tentang Lyudmila Pavlichenko, seorang penembak jitu paling mematikan dalam Perang Dunia Kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.